Selain teknologi dan alat perang, Amerika adalah salah satu negara maju yang menjadi negara penghasil pertanian terbesar di dunia. Salah satu produknya seperti kedelai bahkan menjadi nadi kehidupan dari makanan tradisional kita seperti tahu dan tempe. Walau begitu, untuk hasil pertanian seperti beras, Amerika masih kalah dengan negara-negara dengan tenaga kerja murah seperti China dan India. Hal ini membuat para petani padi di Amerika, khususnya di Louisiana, setiap tahun mereka hanya memanen padi mereka satu kali dan akan mengganti ladang padi mereka dengan beternak crawfish atau lobster air tawar. Pergantian tanaman antara padi dan crawfish setiap tahun menghasilkan habitat terbaik oleh 50% dari semua petani untuk menghasilkan produksi terbaik mereka. Rata-rata petani crawfish independen akan menghasilkan $46.000 atau setara 705 juta rupiah dalam pendapatan kotor setiap tahunnya dengan luas ladang yang sama untuk bertani padi. Lalu bagaimana proses peternakan crawfish ini? Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses peternakan crawfish atau lobster air tawar di Louisiana, Amerika. Crawfish merupakan salah satu jenis udang air tawar. Lobster ini berasal dari Australia, Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya. Lobster ini termasuk dalam kelas courtesy yang dapat hidup di perairan dangkal dan termasuk hewan nokturnal atau hidup di malam hari. Lobster air tawar ini dikenal juga dengan sebutan red cloud. Lobster ini memiliki ciri warna merah pada bagian capit luarnya. Crawfish dapat hidup dengan baik dengan lingkungan suhu antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kandungan oksigen dalam air sebesar 1 ppm. Dan bekas ladang padi dapat dijadikan sebagai lingkungan yang ideal bagi crawfish untuk tumbuh dan kembang mereka saat sawah-sawah ini dibanjiri air. Crawfish hidup di lingkungan air tawar dengan air mengalir seperti sungai. Di alam liar, crawfish memiliki semua jenis tanaman dan beberapa protein sehingga mereka tidak pilih-pilih makanan. Akan tetapi, pada kondisi lingkungan yang kurang mendukung, dapat membuat crawfish stres dan ia akan susah untuk makan dan terganggu tumbuh kembang mereka. Setelah panen padi selesai, petani akan segera membanjiri ladang-ladang mereka dengan air, sehingga membuat pemandangan rawa baru. Kebanyakan petani crawfish di sini masih memelihara dalam skala kecil antara 10 hingga 20 hektar. Namun untuk petani besar dapat memelihara crawfish ini dengan luas hingga ribuan hektar. Proses pertama dalam budidaya lobster air tawar ini adalah persiapan lahan untuk menyebar bibit crawfish. Petani harus dapat membangun lingkungan yang aman sesuai dengan lingkungan asal crawfish di alam liar. Karena crawfish mudah untuk stres dan menolak untuk makan jika tidak berada pada lingkungan yang sesuai. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah bahwa crawfish hidup di dasar kolam. Di lingkungan alami mereka terdapat bebatuan dan pasir untuk digali dan dijelajahi. Sehingga sebelum ladang direndam di air, peternak akan membawa batu, tanah liat, dan sedikit lapisan pasir untuk menciptakan seperti habitat mereka. Sementara untuk menghasilkan gerakan air mengalir, petani akan memasang pompa di sudut-sudut ladang. Selain itu, pompa ini juga akan memastikan tersedianya kadar oksigen yang cukup untuk tumbuh kembang crawfish. Peternak juga akan mengecek suhu dan pH air secara rutin di dalam kolam. Peternak harus memastikan suhu air antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Sementara air dengan pH netral antara 6,5 dan 7,5. Setelah ladang padi siap menjadi kolam baru untuk crawfish, langkah selanjutnya adalah menemukan bibit crawfish untuk disebar di kolam. Crawfish memiliki siklus hidup 2 hingga 3 tahun untuk dapat bereproduksi secara penuh.
Sehingga petani musiman yang bergantian dengan tanaman padi akan membeli bibit ini dari peternakan yang mengkhususkan diri untuk pembibitan crawfish. Salah satu pemasok bibit red claw crawfish di Amerika adalah Live Aquaponics yang dapat diakses secara online. Sementara itu, untuk urusan pakan, crawfish sebenarnya bukan hewan pemilih makanan selama berada pada lingkungan yang tepat. Sehingga sisa-sisa tanaman padi dan juga rumput yang tumbuh di kolam juga dapat menjadi sumber makanan untuk sementara waktu pada awal pertumbuhan mereka. Namun, peternak juga sering memberikan pakan seperti berbagai jenis pelet dari campuran kedelai, kacang polong, wortel, beras, dan ikan. Jumlah pakan ini sesuai dengan kepadatan crawfish dan seberapa luas ladang yang digunakan. Pada kondisi lingkungan dan pakan yang baik, crawfish dapat dipanen antara 2 hingga 3 bulan setelah bibit disebarkan. Lobster air tawar crawfish di Amerika umumnya dipanen antara bulan November dan Juni. Proses pemanenan ini dilakukan dengan menggunakan perangkap dan umpan crawfish. Peternak dapat memasukkan potongan ikan atau daging ke dalam keranjang dan mengambilnya di esok harinya. Walau membiarkan keranjang bermalam dapat memungkinkan beberapa udang melarikan diri, namun cara ini adalah yang paling menghemat waktu dan tenaga. Sehingga teknik ini paling sering dilakukan oleh para peternak crawfish. Sementara pada ladang yang cukup luas, peternak akan menyebarkan perangkap ini dengan perahu sepanjang ladang mereka. Hasil panen ini umumnya akan dijual di pasar atau mengirimkannya ke toko-toko dan restoran di seluruh Amerika. Meski kini banyak produsen crawfish baru, namun selalu ada permintaan produsen crawfish yang dapat diisi. Hal ini pula yang membuat beberapa peternak musiman crawfish di Louisiana kini beralih ke peternakan tetap dan meninggalkan pertanian padi mereka untuk berfokus dengan peternakan crawfish sepanjang tahun. Budidaya crawfish adalah bisnis yang menguntungkan di Louisiana dan banyak wilayah secara global. Crawfish tidak sulit dipelihara dan satu betina dapat menghasilkan sekitar 900 benih crawfish sekaligus. Namun, untuk memastikan budidaya crawfish menjadi menguntungkan, peternak harus membangun kolam crawfish yang berkualitas baik dan memastikan kolam tergenang air pada bulan September.